Halo rekan-rekan semuanya, selamat beraktivitas dan semoga jenengan selalu diberikan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini saya ada di kebun teman-teman. Eh, ini saya sehabis aplikasi pestisida. Itu teman-teman, yang kemarin itu daunnya burik-burik seperti itu. Saya double lagi. Ini buahnya masih ada teman-teman. Kemarin saya habis panen sekitar 2 kintal. Ini masih cukup lumayan banyak sih. Begini teman-teman, untuk pohon alpukat jenis apapun itu panennya, kalau memetik buahnya itu sebaiknya bertahap teman-teman. Jadi dipilih-pilih yang gede, kemudian yang tua kalau bisa ya diusahakan yang tua teman-teman. Kemarin ada yang komentar, ada yang saya petik belum tua. Gini teman-teman, itu belum tua, cuman yang minta itu yang ngeyel. Jadi terpaksa saya berikan buah seperti itu untuk mencukupi kuotanya. Kalau seperti ini teman-teman yang tua itu, yang sudah tidak mengkilap lagi kulitnya, sebenarnya seperti itu. Kalau yang masih gilap seperti ini atau mengkilap ya belum cukup tua teman-teman. Seperti ini masih pentel, jadi masih lumayan banyak teman-teman. Nanti dipanen bertahap. Oh ya teman-teman, kemarin itu saya habis nebang beberapa pohon. Ini ada sekitar 1 2 3 4, ada 5 pohon teman-teman. Ini saya mau grafting ulang. Ada sini karena gini teman-teman, ada alasan tertentu, yaitu sudah 2 periode atau 2 musim ini tanaman ini atau jenis ini enggak berbuah. Ini buktinya, ini yang ada di sebelahnya dan situ juga ada di sebelahnya. Jadi saya putuskan mau saya ganti saja, untuk menghemat waktu teman-teman, daripada saya terus-menerus menunggu jenis ini berbuah. Mending saya grafting ulang saja. Ini juga graftingan ulang teman-teman. Usia grafting mungkin masih 1,5 tahun, tapi sudah lumayan ada buahnya teman-teman. Seperti ini graftingan. Ini kemarin juga saya tebang, belum saya rapikan teman-teman. Nah, kemarin yang itu teman-teman, daunnya burik-burik. Sebenarnya sih udah kelihatan pulih, cuman hari ini saya tambahin lagi teman-teman pestisidanya. Ini yang luka kemarin dan ini yang trubusnya sudah mending bagus. Cuman untuk memaksimalkan agar hamanya kabur atau pergi, saya ulangi lagi penggunaan pestisidanya. Kali ini saya memakai Sandor teman-teman, untuk menuntaskan penyakit kutu ini menceng. Yang kemarin itu saya pakai, kalau tidak salah, Sevin plus Sunlight. Terus yang kali ini saya pakai Sandor sama Perkat, jadi nggak pakai Sunlight. Ini juga masih tersisa buahnya kemarin. Kesimpulannya, berkebun alpukat itu yaitu kita tanam dulu teman-teman. Kalau toh nantinya itu kurang produktif atau buahnya harganya anjlok, ya kita ganti dengan jenis yang lagi booming teman-teman, atau yang ya gitulah teman-teman. Kan tahun ke tahun itu
jenis buah alpukat yang unggul itu kan selalu ada, selalu update. Jadi ya kita sebagai pekebun juga harus update teman-teman. Saya punya sedikit cerita dan ini mungkin bisa panjenengan pakai juga. Jadi saya sebagai pekebun juga membibitkan tanaman alpukat teman-teman. Biasanya rekan-rekan atau tetangga-tetangga, saudara-saudara itu ada yang berniat menanam, ya saya bagikan teman-teman. Ilmu grafting atau okulasi itu sebenarnya harus dikuasai teman-teman oleh pekebun. Kalau menjumpai seperti situasi seperti ini ya bisa kita gunakan ilmu tersebut. Ini juga alpukat Niki teman-teman. Masih ada. Ini lumayan juga. Masih ada beberapa teman-teman. Tuh yang di atas juga masih. Jadi seperti ini bibit-bibit tersebut saya budidayakan atau saya kembangkan untuk saya pakai sendiri utamanya teman-teman. Ini saya coba sambung himpit. Ini dulu ada tanaman alpukat lokal teman-teman, langsung saya tanam. Wah, ini teman-teman, ini juga varietas Miki. Ini sudah pulih teman-teman. Coba panjenengan lihat itu bekas-bekasnya yang ada di bawah daun yang masih muda tapi bukan di pucuk teman-teman. Bekas-bekasnya masih itu belang-belang itu, tapi sudah lumayan cakep. Oh ya teman-teman, ini ada saya menemukan ikat pinggang seseorang yang jatuh teman-teman. Sepertinya keren teman-teman, cuman tipis. Jadi di sini habitat reptil itu masih cukup ada. Ini aligator teman-teman, ini aligator. Mungkin di sini sudah cukup tua. Ini gambar gandul. Ini sudah tua teman-teman. Nah gini teman-teman, kalau untuk alpukat yang masak di pohon itu kalau belum jatuh bijinya berbunyi teman-teman. Kalau digoyangkan biasanya berbunyi, tapi ini masih bisa tua lagi teman-teman. Nanti biar dikonsumsi di sini karena ini gantung-gantung teman. Aduh, ini lucu teman-teman. Monggo yang lokasinya di sini dekat-dekat Kediri, ini bisa dijadikan testimoni. Ayo merapat yang lokasinya dekat sini, gratis, ini gratis, gak apa-apa, gratis kan. Itu teman-teman, saya fokusnya ada di varietas Miki. Jadi untuk aligator itu sebenarnya saya fungsikan cuman untuk proses penyerbukan. Jadi saya intinya pokoknya ya menanamlah aligator itu beberapa kan tipe tipikal bunga alpukat itu kan A dan B. Jadi kita nggak boleh nanam satu varietas A terus nggak tanam varietas B, jadi nanti kurang sempurna proses penyerbukan bunganya. Oke teman-teman, ada burung-burung banyak. Ini juga hasil grafting. Nah sebenarnya teman-teman gini ya ceritanya, untuk perawatan alpukat atau pohon alpukat yang sudah berbuah dan panen
atau alpukat yang buahnya sudah tua, itu sebenarnya harus ditambahkan pupuk kandang teman-teman. Kalau yang bagus itu kotoran kambing, itu unsur nitrogennya, kalium dan hara-hara yang lain itu cukup banyak. Jadi intinya tanaman ini nanti sewaktu buahnya diambil langsung tumbuh lagi teman-teman, nggak berhenti, jadi langsung subur lagi. Suatu misal ini kan masih bulan Januari teman-teman, sekitar Februari awal dikasih kohe kambing, kalau nggak ada ya kohe sapi, seperti itu. Misalkan satu pohon atau satu batang ini satu gerobak arko, satu gerobak sorong itu teman-teman, dikasih di situ, dikelilingkan atau ditaruh di samping-sampingnya teman-teman, seperti itu. Terus nanti kalau tanaman ini sudah trubus atau tumbuh tunas baru dan tumbuh subur, ditambahkan lagi fosfat teman-teman. Kalau ada abu bakar itu juga bagus. Terus itu teman-teman, limbah kelapa itu juga bagus, sabut kelapa juga bagus. Nah kalau sabut kelapa itu cukup ditaruh di bawahnya. Saya lihat beberapa metode ini dilakukan oleh para petani anggur, dan alhamdulillah sepertinya mereka juga itu teman-teman kerasan. Kalaupun toh nggak ada sabut kelapa, jenengan bisa pakai SP ataupun pupuk sintetik yang kandungan fosfornya tinggi. Itu nanti diaplikasikan saat akhir bulan 3 atau 4. Nah setelah itu kan musim penghujannya tinggal sedikit teman-teman, jadi itu untuk cadangan makan saat nanti awal kemarau, sebelum pohon-pohon alpukat ini mengalami stres air atau musim kemarau. Biasanya bulan 5 dan 6 itu tanaman alpukat ini sudah stuck atau berhenti total. Dia hanya memakai cadangan nitrogen yang ada di batangnya, sedangkan unsur kalium dan fosfor yang sudah ditabur pada bulan 3 atau awal bulan 4 itu kan cukup banyak. Jadi intinya tanaman alpukat kita itu pada bulan 5 itu nggak akan tumbuh lagi karena hanya menyerap yang namanya fosfor dan kalium. Nah seperti itu teman-teman aslinya prosesnya pembungaan secara alami pada tanaman alpukat. Saat unsur fosfat dan kalium atau fosfor dan kalium diserap oleh batang dan tidak disertai nitrogen yang tinggi, maka bior teman-teman. Biasanya tuh tanaman alpukat atau pohon alpukat tidak akan mengeluarkan tunas baru, melainkan bunga. Seperti itu prosesnya, secara alaminya seperti itu teman-teman. Ini sedikit tips bagi rekan-rekan semuanya yang agak kesulitan melakukan proses pembungaan pada pohon alpukat. Sebenarnya itu proses alami teman-teman, cuman kita sebagai manusia atau pekebun cuma bisa membantu agar tanaman tersebut bisa produksi atau bisa berbuah maksimal, seperti itu. Jadi kita siapkan dulu cadangan makanannya. Kalau untuk pembungaan di luar musim saya belum bisa teman-teman. Saya masih melakukan uji coba beberapa pohon yang ada di rumah. Itu yang ada di kebun teman-teman. Saya nanti saja teman-teman, kalau sudah berhasil dia berbuah di luar musim akan saya bedah. Kalau mah di planter bag atau polybag enak teman-teman, tapi kalau di kebun, wih, itu teman-teman proses pengeringan airnya akan susah kalau di kebun, jadi stres airnya itu ribet. Seperti itulah teman-teman liku-liku pekerjaan seorang pekebun atau petani. Jadi intinya saya sebagai pekebun atau petani juga punya kekurangan dan
saya menyadari hal itu dan sepenuhnya saya akan terus belajar teman-teman. Ini contoh alpukat Markus, sebelahnya situ alpukat Miki. Oh ya teman-teman, kalau ada masukan dari panjenengan atau kritikan, saya dengan senang hati teman-teman membacanya dan menerimanya. Karena tanpa semua itu saya tidak akan bisa introspeksi diri teman-teman. Dan saya juga merasa berterima kasih atas support panjenengan, dan itu menambah semangat saya untuk berkebun lagi teman-teman. Saya sempat rehat berkebun itu kurang lebih 10 tahun. Selama 10 tahun tersebut saya ikut program pemerintah teman-teman. Ada. Dan akhirnya saya terpaksa harus mengakhirinya. Yang ini lebat super teman-teman. Nah teman-teman, sebenarnya tanaman pohon alpukat di kebun ini enggak terlalu subur teman-teman. Itu mungkin kontur tanahnya juga mempengaruhi. Saya akan coba benahi sedikit demi sedikit. Semoga saja nanti bisa. Saya sudah cerita dengan istri saya bahwasanya kalau panenan tahun ini sepertiganya akan saya investasikan lagi teman-teman. Wah, langsung ngomel. Ada. Gak apa-apa. Saya punya keluarga, punya 2 orang anak, jadi ya seperti itu teman-teman. Harus semangat. Monggo teman-teman, kalau mau icip-icip yang ada di sekitar Kediri boleh mampir ke rumah juga boleh, saya petikkan nggak apa-apa. Kalau di sini nggak ada kopinya, mending di rumah sambil ngobrol, nanti saya siapkan buahnya. Tenang saja teman-teman, gratis, jadi nggak usah berpikir itu biaya berapa. Oh enggak, saya teman-teman. Seperti ini kambiumnya sudah gandeng atau tempuk. Ini saya sambung himpit teman-teman, karena beberapa faktor. Saya sudah top working beberapa kali, mungkin 2 kali ada itu nggak berhasil, jadi saya himpit. Faktor cuaca dan faktor alam, ketika curah hujan tinggi ya resikonya teman-teman. Jadi saya membibitkan tanaman fungsinya juga seperti ini teman, untuk mempermudah pekerjaan saya juga. Oke, sekian dulu teman-teman dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya, kontribusinya terhadap channel saya, dan semoga kebaikan panjenengan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan dilancarkan segala urusannya, rezekinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Video selanjutnya saya akan teman-teman mengupdate pola pemupukan pasca berbuah. Oke, terima kasih.